Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk energi. Oke, bentuk-bentuk energi yang akan kita bahas adalah energi yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Ada apa saja? Oke, di sini ada beberapa bentuk energi. Ada energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi listrik, energi panas, dan energi mekanik. Oke, energi kinetik adalah usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari kondisi diam sampai mencapai kecepatan tertentu. Untuk mencari besar jumlah energi kinetik adalah setengah dikalikan massa benda dikalikan dengan kecepatan benda tersebut. Energi yang kedua adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu disebabkan karena kedudukannya terhadap permukaan bumi. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari energi potensial gravitasi adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian. Ketinggian di sini adalah ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Dan percepatan gravitasi, karena kita tinggal di bumi, berarti kita pakai nilai percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Biasanya dipakai pendekatan angka 10 meter per second kuadrat. Lalu ada energi listrik. Energi yang dimiliki muatan listrik yang berpindah dari medan listrik. Oke, untuk mencarinya adalah beda potensial dikali arus listrik dikalikan dengan waktu. Waktu di sini harus dalam detik. Lalu ada energi panas atau kalor. Energi yang diserap atau dilepaskan benda ketika adanya perbedaan suhu. Nah, untuk mencarinya adalah massa dikalikan kalor jenis benda dikalikan dengan perubahan suhu. Lalu yang terakhir adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan soal. Ini soal energi kinetik. Sebuah bola dengan massa 500 gram bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berapa energi kinetiknya? Oke, kita kerjakan dulu ya. Diketahui massa sebuah bola itu 500 gram. Nah, gram itu bukan satuan baku dari massa. Satuan baku dari massa adalah kilogram. Jadi kita harus buat ke kilogram. Kita bagi 1000. Ini coret, jadi kita dapat 5 per 10 kilogram. Lalu kecepatan atau simbolnya V itu 4 meter per second. Berapa energi kinetiknya? Oke, rumus untuk mencari energi kinetik adalah setengah dikali massanya dikali kecepatan dikuadratkan. Jadi setengah dikali massanya tadi 5 per 10 dikali 4 kuadrat. Lalu kita kalikan 1 kali 5, 5 per 2 kali 10, 20 dikali 4 kuadrat adalah 16. Oke, kita sederhanakan ya, 16 dan 20. Oke, 16 kita bagi 4, 4 ini kita bagi 4 hasilnya 5. Jadi 5 per 5 dikali 4. 5 per 5 adalah 1 dikali 4, jadi jawabannya adalah 4 Joule. Oke, ini untuk soal nomor 1 tentang energi kinetik. Kita beralih ke soal selanjutnya. Soal energi potensial gravitasi. Sebuah benda 30 kg jatuh bebas dari atas sebuah gedung dengan ketinggian 30 meter. Berapa energi potensialnya jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat?
Oke, di sini berarti ada sebuah gedung. Tinggi gedungnya dari permukaan tanah, ini permukaan tanahnya ya. Dan tanahnya, ini tanah. Tinggi gedungnya dari sini ke sini itu 30 meter. Ini bendanya jatuh ke bawah. Sampai di sini, nah ditanya berapa energi potensial gravitasinya. Ini berapa energi potensial gravitasinya. Diketahui massa benda ini bendanya punya massa 30 kilo dan ketinggiannya ini atau H, ketinggian itu height H 30 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, kita tinggal cari, tadi kita tinggal masukkan untuk energi potensial gravitasi, itu rumusnya massa benda dikalikan gravitasi bumi dikalikan ketinggian. Tinggal kita masukkan saja, massanya 30 kilo dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya 30 meter. Oke, 30 kali 10 300 dikali 3. 3 kali 3 9, nolnya 123 9.000 joule. Atau kalau kita mau bikin ke kilojoule, ini tinggal dibagi 1000, jadi 9 kilojoule. Ini energi potensial gravitasi yang dimiliki benda yang jatuh dari ketinggian 30 meter dengan massa 30 kg. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Soal energi listrik. Oke, sebuah setrika dipakai selama 0,5 jam. Oke, waktu pemakaiannya itu 0,5 jam. Oke, 1 jam itu di sini diketahui ya. 1 jam kan kita harus bikin ke second. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, 0,5 berarti kan 5 per 10 dikali, harus kita bikin ke detik 3.600. Dicoret, coret. Jadi 360 kali 5 itu adalah 1.800 detik atau second ya. Lalu tegangannya, nah tegangan itu nama lainnya adalah beda potensial. 220 volt dengan kuat arusnya 2 ampere. Ditanya berapa energi listriknya. Energi listrik. Oke, energi listrik tadi rumusnya adalah beda potensial dikalikan dengan arus listrik dikalikan dengan waktu. Sudah, tinggal kita masukkan saja semua. Beda potensialnya 220 volt dikalikan arus listriknya 2 ampere dan waktunya adalah dikali 1.800 second. Oke, 220 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 440 dikali 1.800. Ini menghasilkan 792.000 joule. Nah, atau kalau kita mau bikin ke kilojoule tinggal dibagi 1000, nolnya hilangin 3 aja, 792 kilojoule. Oke. Ini hasilnya. Kita ke soal selanjutnya. Soal keempat, kalor air sebanyak 3 kilo bersuhu 15 dipanaskan hingga bersuhu 35. Kalor jenisnya 4200, berapa kalor yang diserap? Oke. Ini ada air. Ada air dalam wadah
dipanaskan, airnya punya massa 3 kilo. Ini dipanaskan. Hmm. Oke. Suhu awalnya itu 15 derajat Celcius terus naik sampai ke 35 derajat Celcius. Berarti perbedaannya berapa nih? Perubahan suhunya dari 15 ke 35. Berarti kita cari perubahan suhunya. Suhu akhir kurang suhu awal aja, 35 derajat Celcius dikurang 15 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Terus masanya 3 kilo. Terus kalor jenis ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya berapakah energi kalor itu simbolnya Q ya, energi kalor. Massa dikali kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Oke, massanya 3 kilo dikali kalor jenisnya 4200 dikali ini Joule per kilogram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Ini menghasilkan nilai 252.000 Joule. Atau kalau kita bikin ke kilojoule, 252 kilojoule. Seperti ini. Oke. Nah, soal terakhir, soal energi mekanik. Apel massanya 300 gram, jatuh dari pohon, ketinggian pohonnya itu 10 meter. Jadi ada pohon di tanah, ini ada pohon, lalu ada buah apel. Nah, dari apel ke tanah itu tingginya 10 meter. Dia jatuh sini sampai ke atas tanah. Ditanya berapa energi mekaniknya. Nah, kita harus tahu dulu ketika sampai tanah apelnya bergerak atau tidak. Benda yang sudah sampai ke tanah jatuh pluk, bendanya langsung diam. Jadi di sini dia tidak punya kecepatan. Kecepatannya itu nilainya 0. Oke. Massa apelnya 300 gram. Tahu kalau dibikin ke kilogram berarti 300 dibagi 1000. Coret 2 jadi 3/10 kilogram. Oke, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetiknya setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat ditambah energi potensialnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Oke, karena velocity-nya 0, nih kecepatannya 0 dikalikan dengan sesuatu pasti akan menghasilkan angka 0 ditambah massanya 3/10 dikali gravitasi 10, ketinggiannya 10. Nah, ini bisa dieliminasi. 10 dibagi 10, 1. Berarti 3 kali 1 kali 10. Nolnya kemana? Nolnya nggak usah diikutkan ya, karena 0 nilainya. Jadi 3 kali 1, 3 kali 10, 30 Joule. Oke. Sampai sini sudah selesai pembahasannya. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang tetap mengikuti. Semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.